kita akan memulai pelajaran kita. Sebelum kita mulai dengan pelajaran kita awali kegiatan kita dengan doa. Mari kita semua berdiri untuk berdoa. Mari teman-teman untuk berdoa. Teman-teman, marilah kita sudah berdoa. Dalam Bapa dan yang berada di Yesus Amin. Dalam Bapa kita dan seluruh anak keluarga-Mu atas berkat dan perlindungan-Mu selama kami dalam pelajaran ini. Lindungilah kami dalam pelajaran ini supaya Tuhan ajar kami dan kami dapat belajar dengan baik. Namun kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Salam Maria, Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, berdoalah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. karena Bapa. Ya, terima kasih kepada teman saya yang sudah memimpin kita dalam doa. Dari baik anak sekalian, pada pagi ini silakan duduk. Dari baik pagi ini kita akan menjelaskan materi tentang tema 4, subtema 1, pelajaran ketiga tentang proses penyaluran energi listrik. Ya? Susah menilai coach. Dengan tujuan pembelajaran untuk hari ini, yang pertama, menganalisis informasi penting dari teks eksplanasi dengan tepat. Yang kedua, menuliskan informasi penting pada teks penjelasan atau teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk visual dengan sistematis. Yang berikut, menganalisis cara menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit listrik sampai ke rumah dengan tepat. Yang kedua, menuliskan hasil pengamatan tentang cara menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit listrik sampai ke rumah dengan sistematis. Teks eksplanasi adalah apa? Kalian? Coba? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang peristiwa alam. Yang lain, karet? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses dan fenomena alam atau sosial yang disampaikan secara umum. Ya. Jadi teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena alam atau sosial yang disampaikan secara ilmiah. Teks eksplanasi disajikan berdasarkan apa? Fakta dan data Berdasarkan fakta dan data, bukan khayalan si penulis. Ya, dalam sebuah teks eksplanasi itu ada strukturnya. Ada yang tahu struktur teks eksplanasi itu apa? Jadi struktur teks eksplanasi ilmiah itu ada 3 ya. Yang pertama, topik atau masalah. Yang kedua, deret penjelasan. Yang ketiga, simpulan atau menulis. Topik masalah itu berisi gambaran umum suatu aspek atau peristiwa. Dalam bagian ini pembaca dapat mengetahui gambaran detail. Misalnya teks tersebut menjelaskan proses terjadinya energi listrik. Yang hari ini kita belajar ya. Terus yang kedua, paragraf kedua itu adalah deret penjelasan. Di bagian inilah proses sekaligus hubungan sebab akibat aspek atau peristiwa dijelaskan. Penjelasan tersebut bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Paragraf yang ketiga berisi simpulan atau penutup. Bagian paling akhir ini muncul dalam teks eksplanasi setelah pertanyaan bagaimana atau mengapa terjawab. Namun tidak semua teks eksplanasi menggunakan bagian penutup, kan? Bagian ini juga berisi kesimpulan dan pesan penulis berkaitan dengan isi teks dan
teks eksplanasi itu seperti apa. Sekarang menganalisis informasi penting dalam teks eksplanasi ilmiah. Jadi bagaimana cara kita bisa menganalisis informasi penting yang ada dalam teks eksplanasi? Jadi setiap bagian dalam teks eksplanasi memuat informasi penting. Informasi penting itu kita lihat dari mana? Ya? Ya, kita mencermati kalimat utama dari sebuah paragraf teks eksplanasi itu. Apa yang dimaksud dari kalimat utama? Kalimat utama yang pasti Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf selanjutnya. Jadi kita menganalisis informasi penting itu, kita harus menemukan juga ide pokok atau informasi pokok atau informasi penting. Sekarang kita sama-sama lihat contoh teks eksplanasi mengenal cara kerja pembangkit listrik tenaga air. Terus dengan adanya daerah yang tidak cukup, arahan tersebut dapat membantu kehidupan masyarakat yang jauh lebih baik pada anak-anak yang baik. Tadi kita sudah belajar tentang struktur teks eksplanasi ya. Yang pertama ada apa tadi? Satu. Topik masalah, Yang kedua, kesimpulan dan penutup. Sekarang kita lihat dari teks di atas. Yang topik masalahnya di mana? di paragraf pertama. Ya, paragraf pertama yang bicara tentang apa di situ? Mendoakan penyerahan kepada manusia. Jadi topik masalahnya dari teks eksplanasi ini adalah manfaat bendungan bagi manusia. Itu adalah topik masalahnya. Yang berikutnya, deret penjelasan. Ada di paragraf berapa? Jadi deret penjelasan itu adalah ada di paragraf kedua. Ini menjelaskan tentang pokok masalah yang ada di paragraf 1 di atas. Pokok masalah yang diangkat tadi tentang manfaat bendungan. Jadi ini adalah penjelasan dari manfaat bendungan itu. Mulai dari pembangkit listrik, tenaga air, dan ke bawah. Nah, itu adalah deret penjelasannya. Sekarang kesimpulan atau penutup ada di mana? Paragraf ketiga, kesimpulan atau penutupnya apa? Bahwa dengan adanya PLTA, daerah berdasar benar-benar merealisasikan bisa ingat? Mulai dari struktur, dari menganalisis informasi penting dalam teks eksplanasi, terus yang berikutnya struktur teks eksplanasi ilmiah, kemudian menganalisis informasi penting dalam teks eksplanasi ilmiah, kemudian kita juga sudah baca contoh dari teks eksplanasi, terus kita juga sudah menentukan mana sebagai topik masalah, deret penjelasan, kemudian kesimpulan atau penutup. Sampai di sini sudah bisa mengerti? Bisa? Ya baik. Coba membagikan lembar kerja untuk kalian kerja. Tentang menganalisis informasi penting dalam teks eksplanasi. Siapa yang mulai? Langsung jawab di dalam ada. Baca dulu teks eksplanasinya. Itu ada kolom untuk kalian menjawab di sini.
ada contoh teks eksplanasi. Terus kemudian kalau menjawab ada 5 pertanyaan di situ. Silakan kerja sudah. Ada teks di depan. Terus jawab pertanyaan sini kan jawab ini ada sudah disiapkan kolom kalian jawab. Terus yang nomor 5 itu seperti tadi. Kalian menentukan topik masalah, dari penjelasan, kemudian kesimpulan penentu. Silakan Mario untuk melakukan hasil. Bantu soal. Apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk pembangkitan energi listrik? Air, panas, air panas bumi, dan angin. Yang kedua, apa fungsi substet pada sistem transmisi energi listrik? Jawab, mengalirkan energi listrik dari pusat pembangkitan tenaga bergantung tegangan tinggi menuju ke berbagai tempat. Ulang nomor 2. Apa fungsi substet pada sistem transmisi energi listrik? Mengalirkan energi listrik dari pusat pembangkitan bertegangan tinggi menuju ke berbagai tempat. Nomor 3. Mengapa energi listrik dari pusat pembangkitan listrik perlu dinaikkan dalam diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah? Karena jarak antara pusat pembangkitan dengan rumah itu sangat jauh. Nomor 4. Bagaimana sistem transmisi tersebut memiliki peran penting di era globalisasi sekarang ini? Jelaskan dengan singkat. Karena saat ini segala aspek manusia sangat tergantung dengan adanya peralatan-peralatan listrik, sehingga listrik menjadikan kebutuhan penting. Nomor 5. Tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf dari teks tersebut pada halaman di bawah ini. Paragraf 1. Topik masalah. Peran listrik dalam mendukung terjadinya era globalisasi. Paragraf kedua. Dalam penjelasan. Energi listrik dinaikkan tenaganya oleh transformator panik, tenaganya hilang 50 atau baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dimaksud saluran udara tegangannya ekstra tinggi atau substet yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkitan. 3. Paragraf 3. Kesimpulan dan pesan. Kini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia karena adanya listrik. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk teman saya. Ada ikut? Apa lagi? Lanjut. Ada? Apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik? Air, tanah, bumi, dan angin. Apa fungsi substet pada sistem transmisi energi listrik? Mengalirkan energi listrik dari pusat pembangkit bertegangan tinggi menuju ke berbagai tempat. Mengapa energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan lalu diturunkan tegangan sebelum disalurkan ke rumah-rumah? Karena jarak antara pusat pembangkit dengan rumah itu sangat jauh. Dengan menaikkan tegangannya, energi listrik tidak kehilangan daya terlalu banyak ketika proses transmisi. Sedangkan penurunan tegangan listrik bertujuan untuk menyelesaikan tegangan yang dibutuhkan oleh alat-alat listrik yang ada pada rumah-rumah. Bagaimana sistem transmisi tersebut memiliki peran penting di area globalisasi sekarang ini? Dijelaskan dengan singkat. Karena saat ini segala aspek manusia sangat terbantu dengan adanya alat listrik, sehingga listrik menjadi kebutuhan sangat penting. Oleh karena itu diperlukan sistem transmisi untuk menyalurkan listrik yang dihasilkan oleh pusat pembangkit untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf dari teks tersebut pada halaman di bawah ini. Paragraf 1. Topik masalah. Peran listrik dalam mendukung akan jadinya oleh area globalisasi. Paragraf kedua. Deret penjelasan.
energi listrik dinaikkan tegangannya oleh transformator kenaik tegangan hingga 50 kV, baru 500 kV, baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi SUTEP. Tepuk tangan dulu teman kita sekalian. Baik, sekarang kita sama-sama jawab ya. Coba nomor 1. Apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik dari balik lagi atas nih? Dari teks yang kalian baca tadi apa? Angin. Yang pertama ada air, panas bumi dan angin. Terus apa fungsi SUTEP? SUTEP itu apa tadi kepanjangannya? Saluran? Iya, SUTEP itu salur udara tegangan ekstra tinggi atau SUTEP. Dari fungsinya untuk apa? Untuk mengalirkan energi listrik dari sumber pembangkit bertegangan tinggi menuju ke berbagai tempat. Mengapa energi listrik dari sumber pembangkit listrik perlu dinaikkan, lalu diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah? Supaya apa? Karena dan menaikkan tegangannya, energi listrik tidak kehilangan daya. Terlalu banyak ketika proses transmisi. Bagaimana sistem transmisi tersebut memiliki peran penting di era globalisasi sekarang ini? Coba jelaskan. Jadi dari paragraf ke atas tadi kita bisa tentukan paragraf 1 itu adalah apa? Ya, itu termasuk dalam apa? Topik masalah. Dari penjelasannya apa? Di dalam itu kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Listrik. Seperti kita sekarang ini ya, kita bisa belajar. Ini bisa digunakan infocus itu karena apa? Adanya apa? Adanya listrik kan? Baik. Kalian sudah mengerjakan KPK 1. Satu orang kumpul dulu. Jawabannya kumpul ada di sana. Ya sedikit kumpul. Sekarang kita lihat jawab di depannya. Yang berapa? Proses penyaluran energi listrik dari pusat pembangkit listrik ke rumah. Jadi itu dari nomor 1 ada nomor 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, pernah lihat gambar ini 3, nomor 3. Saluran transmisi. Saluran transmisi. Nomor 4. Aku kan? Nomor 5. Menaikkan tegangan. Yang kelima. Nomor 5. Pelanggan listrik. Pelanggan listrik ada ke rumah-rumah kita ya. Ini penjelasan dari gambar yang di atas ini.
Nomor 1 itu pada pembangkit. Ini kita contohnya pembangkit listrik tenaga air ya. Ini ada gambar di dalamnya. Jadi penjelasannya ini. Pada pembangkit listrik terjadi proses perubahan energi menjadi energi listrik. Contohnya pada gambar ini ya. Gambar ini pembangkit listrik tenaga air. Ini untuk nomor 2 nih. Transformator bernaik tekanan. Ini yang nomor 3 tadi ya. Nomor 3 itu gardu induk. Sekarang gardu distribusi atau kayak apa dikenalkan apa ini? Nah, tiang ya. Gardu distribusi atau tiang. Nomor 5 tadi. Ini nomor kita ya. Apa? Bukan yang menggunakan energi listrik. Resuka ya? Ini pemanfaatan energi listrik di rumah. Ini gambar pertama apa? Coba. Ada apa ini? Laptop. Terus? Televisi. Kayak apa ini? Apa? Speaker tuh? Nah, ini tuh pemanfaatan energi listrik kan menggunakan energi listrik. Ini apa? Gambar pertama ini? Mesin cuci ini? Setrika listrik ini? Kompor listrik ini? Kulkas. Ini kulkas sama? Baik, dari penjelasan ini proses penyaluran energi listrik ini. Mulai dari yang pertama, pembangkit listrik. Yang kedua itu transformator. Yang ketiga gardu induk. Yang keempat gardu distribusi. Yang kelima rumah kita. Terus ini juga pemanfaatan energi listrik untuk apa saja. Sampai sini kalian bisa mengerti? Bisa? Baik, kalau sudah mengerti, ibu balik ke nomor kerja ya. Bagian kerja. Seperti tadi ya, ada teks di sini nanti. Lain. Hah? Nanti langsung taruh di dalam. Apa kali kalau sudah gunakan masing-masing tempat ini. Di kota itu di nomor 5 di sini ya. Ke 145 nomor 5 manfaat energi listrik ganti persaingan untuk apa? Ini tutup kamu. Silakan Pak Baca. Tuliskan pada energi listrik dalam hitungan saya. Untuk memberikan kulkas, AC, TV, HP, laptop, dan lain-lain. Nomor 2, jelaskan penggunaan transformator untuk mengurangi energi listrik yang terbuang akibat diubah menjadi energi panas saat melewati kabel. Nomor 3, tuliskan fungsi sutet dalam sistem penyaluran energi listrik. Mengalirkan energi listrik dari pusat pembangkit bertegangan tinggi menuju ke berbagai tempat. Nomor 4, berapa tegangan yang dibutuhkan untuk keperluan rumah tangga 220 volt yang dibangun. Cara penyaluran energi listrik ke rumah kita. 1. Di pembangkit listrik terjadi proses perubahan energi menjadi energi listrik. 2. Di transformator fan menaik tegangan melalui saluran udara tegangan ekstra tinggi atau suket menuju gardu induk. 3. Di gardu induk energi listrik diturunkan tegangan oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah 20 AV. Kemudian energi listrik disalurkan melalui saluran udara tegangan menengah menuju gardu distribusi. 4. Di gardu distribusi energi listrik kembali diturunkan tegangannya menjadi tegangan rendah. Kemudian energi listrik disalurkan melalui saluran udara tegangan rendah. 5. Di rumah kita energi listrik sampai di rumah kita dapat memanfaatkan untuk beberapa keperluan seperti menyalakan lampu penerangan, menyalakan televisi, menyetrika, menghidupkan komputer, dan memasak dengan kompor listrik. Terima kasih pada Pak. Mari tutup tangan dulu. Ya sini nomor. Ya sini mati nomor 5 ya. Nomor 5 sudah. Ini. Tidak.
energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menghidupkan kulkas, AC, televisi, HP, dan laptop. Nomor 2, jelaskan kegunaan transformator untuk mengurangi energi listrik yang terbuang akibat diubah menjadi energi panas saat melewati kabel. Nomor 3, tuliskan fungsi sutet pada sistem penyaluran energi listrik. Mengalirkan energi listrik dari pusat pembangkit bertegangan tinggi menuju ke berbagai tempat. Nomor 4, berapa tegangan yang dibutuhkan untuk keperluan rumah tangga? 220 volt. Baik, itu adalah pertanyaan untuk KPDA yang kedua ya. Yang kedua sama kehidupan sehari-hari. Yang berikut, apa kegunaan transformator? Untuk mengurangi energi listrik yang terbuang akibat diubah menjadi tegangan saat melewati kabel. Apa fungsi sutet pada sistem penyaluran energi listrik? Ini ada di soal tadi. Fungsinya apa? Mengurangi energi listrik yang terbuang hingga menuju ke berbagai tempat. Berapa tegangan yang dibutuhkan untuk keperluan rumah tangga? 220 volt. Laporan sederhana tentang cara menyalurkan energi listrik ke rumah kita. Jadi itu kalian sudah kerja? Baik. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang apa tadi anak-anak? Mengeksplanasi. Yang pertama tentang apa? Menganalisis informasi penting dan teks eksplanasi. Jadi ada struktur teks eksplanasi itu. Yang pertama itu topik masalah, yang kedua kita sampai pada kesimpulan ini. Coba sama-sama baca kesimpulan. Sebelum kita menutup pelajaran, Ibu bagi soal evaluasi dulu. Kalian kerjain? Oke, jawab dulu yang kamu. Ini kita Ibu. Kerja soal evaluasi dulu. Berapa Ibu? Panjang Ibu. Oke, Ibu. Bawa sama Ibu. Tulis ini, tulis. Jangan main keluar nih. Karena pakai itu. Tapi sudah saling masuk. Berapa berapa? Tunggu sih. Dan tunggu boleh saling masuk. Kenapa lagi? Jadi baik, sebelum menutup pelajaran kita hari ini, Ibu jelaskan lagi. Jadi kita sudah belajar tentang apa tadi? Yang pertama menganalisis informasi dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi atau teks kan jelas ya. Yang kedua kita juga sudah belajar tentang proses penyaluran energi listrik dari pusat pembangkit listrik ke rumah. Sebelum kita pulang, mari kita berdiri, kita tutup kegiatan kita dengan doa. Mesin. Amin. Amin.